Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 1 yang ambil yang terdiri dari 6 orang dan ini adalah kelompok kecil. Yang pertama ada di sebelah kanan saya yang bernama Liberty, dan saya sendiri Muhammad Ali Saputra. Saya Desi, saya Ratnani. Baiklah teman-teman, di sini maksud dan tujuan kami adalah ingin membuat video dokumentasi atau pekerjaan selama kami monitoring di Rangkas Bitung. Yang pertama itu ada pembuatan video tentang pembibitan, yang kedua ada TBMTM, yang ketiga ada panen pengangkutan, dan yang keempat, yang terakhir adalah peremajaan. Baiklah, selanjutnya saksikan video kami selanjutnya. See you. Nah, sekarang kita berada di lokasi pembibitan. Teman-teman bisa melihat di sebelah kanan saya ada pre-nursery, dan yang di sebelah kanan saya ada main nursery. Terdapat banyak sekali bibit di luas kebun yang memiliki hektaran sekitar 7,61 hektar di PTPN Regional ke-4. Di PTPN Regional ke-4 ini kita menggunakan sistem double stage, yaitu di mana ada pre-nursery dan main nursery. Di sini teman-teman bisa melihat di sini ada tahap pre-nursery, di mana kita melihat terdapat banyak sekali bedengan-bedengan di dalam satu lingkupan bedengan. Nah, ini varietas yang digunakan adalah PPKS SMB 40 dan 45. Nah, lebar bedengan ini adalah 1x8. Nah, 1x8 ini adalah dengan panjang 8 meter dan lebarnya adalah 1 meter. Nah, teman-teman kita bisa melihat di dalam bedengan ini terdapat 900 sampai 1000 polybag kecil yang terdapat tanaman atau bibit yang sudah ditanam. Nah, tanah yang digunakan adalah topsoil dengan campuran pupuk rock fosfat dengan kedalaman tanah itu adalah 30 cm. Nah, dengan satu luasan ini adalah menggunakan 250 ml. Untuk penyiramannya itu dilakukan 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Nah, tapi jika terjadi hujan di atas 10 mm, maka tidak dilakukan penyiraman untuk di pagi dan di sore hari. Nah, kita bisa melihat di sini adalah bibit nursery yang akan atau siap untuk dipindahkan ke lokasi MN. Di sini panjang ukuran jumlah daunnya itu harus 3 sampai 4 daun. Jika terdapat 2 helai daun, berarti itu tidak bisa dipindahkan ke MN karena yang pertama itu sudah mencukupi standar untuk pindah ke nursery. Biasanya terjadi salah saat penyeleksian bibit atau pada saat seleksi itu tidak dilakukan secara hati-hati atau benar. Nah, umur tanaman PN itu dimulai dari 0 bulan sampai dengan 3 bulan. Nah, 3 bulan ini nanti akan dipindahkan ke main nursery kalau sudah siap seleksi bibit. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang hama dan penyakit yang ada di fase pembibitan main nursery. Nah, teman-teman di sini bisa melihat salah satu gejala serangan hama dan penyakit. Di sini kalau menjelaskan tentang penyakitnya adalah pulvularia atau bintik-bintik yang terdapat pada daun muda di fase main nursery. Satu bentuk serangan dari belalang. Dan ini adalah salah satu serangan penyakit
yaitu bernama Anthranoxa, yaitu dia terdapat bolongan di tengah daun pada fase tersebut. Sebelum dilakukan pemupukan, harus dilakukan kegiatan analisa LSU, Leaf Sampling Unit, dan SSU, Soil Sampling Unit. Analisa ini dilakukan pada TBM 3 pada pelepah ke-9. Kenapa pelepah ke-9? Karena proporsi pelepahnya masih sedikit, sedangkan pelepah ke-17 terlalu dekat dengan tanah dan daunnya sudah tua. Kemudian pada fase TM1, TM2, TM3 dilakukan analisa pada pelepah ke-17 karena pelepah terletak di tengah-tengah, tidak muda dan tidak tua, serta metabolisme di dalam daun lebih optimal. Pengambilan sampel ini dilakukan pada pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12 siang karena pada saat itu stomata sedang aktif membuka. Video di atas teman-teman adalah contoh pengambilan daun untuk analisa. Pelepah tidak dipotong ketika daun terjangkau, dan sebaliknya ketika daun tidak terjangkau, pelepah diturunkan. Bagian yang diambil adalah bagian tengah daun atau yang disebut dengan ekor daun. Ekor daun atau node ditandai dengan habisnya bidang datar. Daun yang diambil 2 helai, kanan dan kiri, jika di perusahaan 4 helai. Setelah sampel 1 blok terkumpul, maka sampel tersebut dibawa ke kantor R&D, dibersihkan satu persatu dengan aquades dan kapas. Bagian yang diambil adalah bagian tengah helai daun dengan panjang 20-30 cm. Setelah itu, daun dikeringkan dengan oven atau lampu bohlam sampai kadar air habis. Setelah itu akan dianalisa di laboratorium dan akan memperoleh hasil dari sensus daun tersebut apakah terjadi serangan penyakit pada tanaman. Pemupukan kelapa sawit. Pemupukan berasal dari kata pupuk, yang merupakan bahan penyedia unsur hara yang bisa diletakkan di tanah, di batang, dan di daun untuk tanaman. Berdasarkan senyawanya, terdiri dari pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang digunakan sebagai penyedia unsur hara juga untuk memperbaiki struktur tanah. Salah satu contohnya adalah tangkos. Video di atas adalah cuplikan dari kegiatan penyusunan tangkos. Kegiatan penyusunan tangkos pada video di atas dilakukan pada fase TM. Pada fase TM, tangkos diletakkan antar tanaman atau gawangan mati. Tangkos disusun dengan bentuk persegi, dengan ukuran 2 x 2 meter, dan tangkos disusun tidak lebih dari 3 layer, karena bisa menyebabkan terserangnya oleh hama ataupun patogen. Adapun pupuk anorganik adalah pupuk untuk penyedia unsur hara seperti yang ditampilkan pada video di atas merupakan contoh dari pupuk anorganik. Adapun pupuk TSP berwarna abu-abu berbentuk granul, KCl atau MOP berbentuk merah bata dengan bentuk kristal, dan NPK mutiara berwarna biru berbentuk granul. Kalibrasi. Kalibrasi adalah proses untuk mengukur dan menyesuaikan jumlah pestisida yang keluar dari nozzle untuk memastikan cara mengaplikasikan dan dosisnya yang tepat. Alat dan bahan yang digunakan untuk kalibrasi yaitu knapsack, gelas ukur, jam tangan atau stopwatch, meteran, penggaris, buku, pena, ember, dan air. Video di atas adalah contoh kegiatan kalibrasi yang diawali dengan kegiatan mengukur panjang lintasan. Lintasan kalibrasi dilakukan di tempat datar dan tanah lapang ataupun jalan yang bisa merekam air dan terbebas dari gulma. Panjang lintasan untuk kalibrasi yaitu 100 meter. Langkah selanjutnya adalah mengisi knapsack dengan air, kemudian melakukan penyemprotan dengan tinggi nozzle dari permukaan tanah sekitar 30-60 cm. Kemudian jalan harus stabil dengan tangan harus lurus. Selanjutnya dilakukan pengukuran lebar semprot atau radius tembak knapsack dengan menggunakan meteran atau penggaris dan dilakukan pencatatan. Pengukuran dilakukan pada 3 titik yaitu titik awal, tengah, dan ujung yang kemudian dibagi menjadi 3 untuk memperoleh rata-rata lebar semprot. Kegiatan selanjutnya mengukur curah nozzle dengan menyemprotkan air ke dalam ember dengan lama waktu yang diperoleh selama waktu berjalan pada lintasan, dan setelah itu air dituangkan ke gelas ukur dan diperoleh curah nozzle. Selanjutnya teman-teman, untuk memperoleh volume larutan semprot dilakukan perhitungan dengan rumus 10.000 dikali C per G kali K. Analisa vegetasi gulma. Video di atas menunjukkan kegiatan praktikum analisa vegetasi gulma yang dilakukan oleh kelompok yang ambis 1 dengan menggunakan metode estimasi secara visual dengan menentukan 3 titik pengamatan. Dengan menentukan persentase gulma yang tumbuh di 3 titik pengamatan. Nah teman-teman, setelah mengidentifikasi gulma yang dominan akan diperoleh nantinya tindakan pengendalian gulma yang tepat dan efektif.
Pengendalian gulma merupakan kegiatan penting dalam pemeliharaan tanaman kelapa sawit, karena gulma dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dengan bersaing memperebutkan unsur hara, air, dan cahaya. Pengendalian gulma dilakukan secara manual dan kimia. Pengendalian gulma secara manual meliputi sanitasi kebun dan pembuatan piringan di sekitar tanaman kelapa sawit untuk mengurangi kompetisi gulma dan mendukung penyerapan pupuk secara optimal. Sedangkan pengendalian gulma secara kimia dilakukan dengan penyemprotan herbisida menggunakan knapsack sprayer pada kondisi cuaca yang sangat cerah serta dilakukan pada pagi hari agar hasil lebih efektif. Herbisida yang digunakan terdiri dari herbisida kontak dan sistemik. Teknik pencampuran dilakukan dengan mengisi air setengah knapsack, menambahkan herbisida sebanyak 150 cc atau mililiter, kemudian ditambahkan air agar tercampur rata. Kemudian teman-teman, penyemprotan dilakukan pada CPT Circle 4 TPH menggunakan pola gerakan berbentuk angka 8 agar larutan herbisida merata pada gulma di area piringan. Dengan penerapan metode dan teknik yang tepat, pengendalian gulma dapat berjalan efektif dan mendukung produktivitas kebun kelapa sawit. Panen dan pengangkutan. Panen merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pemotongan tandan matang panen sesuai dengan kriteria matang panen, pengumpulan dan pengutipan brondolan, serta penyusunan tandan di tempat pengumpulan hasil atau TPH. Alat yang digunakan dalam kegiatan panen adalah dodos yang digunakan untuk tanaman berumur 4-9 tahun dan egre untuk tanaman berumur 9-25 tahun ke atas. Dalam pelaksanaan panen, setiap pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri sebagai bagian dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. APD yang digunakan meliputi helm, sarung tangan, sepatu safety, pelindung kaki, kacamata pelindung, sarung egre. Salah satu langkah yang sangat penting sebelum pelaksanaan panen adalah pembuatan TPH. TPH merupakan tempat khusus yang dibuat untuk mengumpulkan tandan buah segar dan brondolan setelah panen. Ukuran TPH umumnya adalah 3x4 meter atau 2x6 meter dengan rasio 3:2, yaitu setiap 3 pasar pikul terdapat 2 TPH. TPH dibuat menggunakan cangkul atau parang dengan dilengkapi sistem drainase yang baik serta harus bersih dari gulma. Selain pembuatan TPH, perlu dilakukan pembuatan piringan dengan diameter kurang lebih 4 meter di sekitar pangkal tanaman. Piringan berfungsi untuk memudahkan pengutipan brondolan sehingga kehilangan hasil dapat diminimalkan. Kegiatan pendukung panen lainnya adalah pruning. Pruning pada tanaman kelapa sawit merupakan kegiatan pemangkasan pelepah yang tidak produktif atau sudah tua dengan tujuan mengatur jumlah pelepah per pohon, mengatur keseimbangan fisiologis tanaman, mencegah serangan hama dan penyakit. Pelepah yang dipertahankan adalah 2 songgo di bawah tandan buah. Setelah dilakukan pemangkasan, pelepah dipotong menjadi 2-3 bagian dan disusun rapi di gawangan mati. Setelah seluruh kegiatan panen selesai, kegiatan selanjutnya adalah grading dan pengangkutan TBS. Grading dilakukan oleh kerani panen di TPH untuk mengelompokkan TBS berdasarkan tingkat kematangan, kebersihan, dan kualitas buah sesuai standar perusahaan. Replanting atau permajaan tanaman adalah kegiatan mengganti tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif dengan tanaman baru. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kembali produksi dan efisiensi kebun. Replanting dilakukan jika umur tanaman sudah di atas 25 tahun, tinggi tanaman lebih dari 13 meter, serta jumlah pokok tanaman kurang dari 100 pokok per hektar. Selain itu, replanting juga diperlukan apabila hasil produksi kurang dari 10 ton per hektar. Navigasi Avenza Maps. Navigasi lapangan merupakan bagian penting dalam kegiatan pemetaan dan monitoring. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah Avenza Maps, yaitu aplikasi digital pemetaan yang termasuk dalam Sistem Informasi Geospasial atau GIS. Avenza Maps digunakan untuk membantu navigasi di lapangan dengan memanfaatkan peta digital berbasis koordinat. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat membuat titik atau poin untuk menandai lokasi tertentu, seperti objek pengamatan atau batas area kerja. Selain itu, Avenza Maps juga dapat digunakan untuk membuat poligon guna menggambarkan batas suatu area, serta melakukan tracking untuk merekam jalur perjalanan seperti jalur pendakian gunung atau rute survei lapangan. Dengan dukungan GPS pada perangkat, Avenza Maps mampu menampilkan posisi pengguna secara real-time sehingga memudahkan proses navigasi, pencatatan data spasial, dan dokumentasi lapangan secara lebih akurat dan efisien.